Halo semuanya, perkenalkan, nama saya adalah Fahira. Di video kali ini, mari kita bahas lebih lengkap mengenai Candi Borobudur. Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Pada dinding candi ini, dihiasi dengan 2672 panel relief, dan terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki relief Buddha yang terlengkap dan terbanyak di dunia. Dalam bahasa Indonesia, istilah candi digunakan secara luas untuk bangunan purbakala yang berasal dari masa Hindu-Buddha di Nusantara. Banyak teori yang berusaha menjelaskan nama candi ini. Nama Borobudur pertama kali ditulis dalam buku berjudul Sejarah Pulau Jawa, karya Sir Thomas Stamford Raffles. Nama Borobudur, yang tertulis Borobudur, kemungkinan mengikuti tata bahasa Inggris, untuk menyebut desa terdekat dengan candi itu, yaitu Desa Bore, karena kebanyakan candi sering dinamai berdasarkan desa tempat candi itu berdiri. Sedangkan, istilah Budur, dalam bahasa Jawa berarti purba, maka Borobudur bermakna Boro Purba. Ada juga yang berpendapat, nama ini berasal dari kata Sambara Budara, yang artinya gunung, karena di lereng-lerengnya terletak teras-teras. Penjelasan lain mengatakan, nama ini berasal dari dua kata, bara, dan beduhur. Kata bara konon berasal dari kata vihara, sementara ada pula penjelasan lain di mana bara berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kompleks candi atau biara. Sedangkan kata beduhur memiliki arti tinggi, atau jika dalam bahasa Bali memiliki arti di atas. Jadi maksudnya ialah sebuah biara atau asrama yang berada di tanah tinggi. Itu adalah beberapa penjelasan mengenai asal-usul nama Borobudur. Candi dengan banyak stupa ini didirikan pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra, yang diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun lebih dan selesai pada pemerintahan Raja Samaratungga, tahun 825. Apakah kalian tahu bahwa candi ini pernah terlantar dan tidak terurus? Borobudur pernah terlantar dan tersembunyi selama berabad-abad, terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar, sehingga Borobudur saat itu benar-benar menyerupai bukit. Alasan sesungguhnya penyebab Borobudur ditinggalkan hingga kini masih belum diketahui. Pada kurun tahun 928 dan 1006, Raja Empu Sendok memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke kawasan Jawa Timur setelah serangkaian letusan gunung berapi. Adapun pendapat lain bahwa candi ini mulai ditinggalkan sejak penduduk sekitar beralih keyakinan kepada Islam pada abad ke-15. Tidak dapat dipastikan apakah faktor yang menyebabkan Borobudur sempat ditelantarkan. Setelah Perang Inggris-Belanda, tanah Jawa sempat di bawah pemerintahan Inggris pada tahun 1811 hingga 1816. Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal, dan ia memiliki minat istimewa terhadap sejarah Jawa. Sehingga, pada tahun 1814, Thomas Stamford mengutus seorang insinyur Belanda, H.C. Cornelius, untuk menyelidiki keberadaan Borobudur. Dalam 2 bulan, Cornelius beserta 200 bawahannya menebang pepohonan dan semak belukar yang tumbuh di Bukit Borobudur dan membersihkan lapisan tanah yang mengubur candi ini. Penghargaan atas situs ini tumbuh perlahan. Untuk waktu yang cukup lama, Borobudur telah menjadi sumber cenderamata dan pendapatan bagi pencuri, penjarah candi, dan kolektor pemburu artefak. Tindakan penjarahan situs bersejarah ini bahkan direstui pemerintah kolonial. Pada tahun 1896, Raja Thailand, Chulalongkorn, ketika mengunjungi Pulau Jawa menyatakan minatnya untuk memiliki beberapa bagian dari Borobudur. Pemerintah Hindia Belanda mengizinkan dan menghadiahkan 8 gerobak penuh arca dan bagian bangunan Borobudur. Artefak yang diboyong ke Thailand antara lain 5 arca Buddha, 30 relief, 2 patung singa, beberapa batu berbentuk tangga dan gerbang, serta arca penjaga Dwarapala. Arca singa dan Dwarapala saat ini telah dipamerkan di Museum Nasional Bangkok. Kemudian,
Pemerintah Indonesia dan UNESCO mengambil langkah untuk memperbaiki monumen ini dalam suatu proyek besar antara tahun 1975 dan 1982. Proyek kolosal ini melibatkan 600 orang dan menghabiskan biaya total sebesar $6.901.243 Amerika. Setelah renovasi, UNESCO memasukkan Borobudur ke dalam daftar situs warisan dunia pada tahun 1991. Borobudur telah masuk dalam kriteria budaya dan mewakili mahakarya kreativitas manusia yang jenius. Kemudian, pada Oktober dan November tahun 2010, terjadi bencana alam di Pulau Jawa. Terjadi letusan Gunung Merapi yang debu vulkaniknya menutupi kompleks candi, dengan ketebalan 2,5 cm. Debu vulkanik juga mematikan tanaman di sekitar candi. Para ahli mengkhawatirkan debu vulkanik yang secara kimia bersifat asam, dapat merusak batuan bangunan bersejarah ini. Oleh sebab itu, kompleks candi ditutup pada tanggal 5–9 November tahun 2010, untuk membersihkan debu vulkanik di area candi dan sekitarnya. Mencermati upaya rehabilitasi Borobudur setelah letusan Merapi 2010, UNESCO telah menyumbangkan dana sebesar $3 juta Amerika untuk mendanai upaya rehabilitasi. Rehabilitasi meliputi membersihkan candi dari endapan debu vulkanik yang akan menghabiskan waktu sedikitnya 6 bulan, dan penghijauan kembali serta penanaman pohon di lingkungan sekitar untuk menstabilkan suhu. Lebih dari 55.000 blok batu candi harus dibongkar, untuk memperbaiki sistem tata air dan drainase yang tersumbat adonan debu vulkanik yang bercampur air hujan. Akhirnya, restorasi selesai pada November tahun 2011, yang lebih awal dari perkiraan semula. Perlu diketahui, selain sebagai tempat wisata untuk mengenang budaya, Borobudur menjadi pusat keagamaan dan ziarah agama Buddha. Banyak para biksu dari mancanegara yang berziarah serta bermeditasi di candi ini. Sekali dalam setahun, umat Buddha di Indonesia memperingati Hari Suci Waisak. Upacara peringatan dipusatkan di 3 candi Buddha utama, dengan ritual berjalan dari Candi Mendut, menuju Candi Pawon, dan prosesi berakhir di Candi Borobudur. Oleh sebab itu, mari kita lestarikan warisan budaya Indonesia ini, agar kelak anak cucu kita masih bisa menyaksikan secara langsung keindahan dari Candi Borobudur. Sekian video dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan support channel YouTube ini, agar channel ini bisa terus berkembang dan menemani kalian semua dengan informasi-informasi yang menarik. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.